Hidup seperti apa yang dipimpin sepenuhnya oleh Kristus adalah lewat wadah penggembalaan. Orang yang punya tudung adalah orang yang tergembala. Saudara, kalau mau dipimpin oleh Tuhan, Tuhan punya orang-orang yang Dia sudah pilih untuk memimpin hidupmu. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Tuhan tetapkan lewat penggembalaan, itu adalah mereka yang mau taat kepada pemimpin dan tunduk kepada mereka. Saya nggak percaya dengan orang yang bisa bertumbuh dalam keliarannya. Kalau saudara mau jadi domba-domba yang bertumbuh, menjadi domba yang dewasa, sehingga hidupmu menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, saudara harus tinggal dalam sebuah kawanan penggembalaan. Kalau saudara berkata, aku mau taat sama Tuhan, dimulai dari taat kepada pemimpinmu. Enggak ada orang yang bisa berkata dia mau taat dan dia mau jadi orang yang dipimpin oleh Tuhan kalau manusia yang terlihat aja nggak bisa memimpin hidupnya. Bagaimana saudara bisa dipimpin oleh Tuhan yang tidak terlihat, sementara manusia yang terlihat aja saudara nggak bisa tunduk? Bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sesama manusia yang kelihatan aja engkau nggak bisa kasihi? Bagaimana engkau bisa hormat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, kalau kepada manusia yang kelihatan aja saudara tidak hormat? Bagaimana kita bisa takut akan Tuhan yang tidak kelihatan kalau kepada manusia yang kelihatan aja kita nggak ada rasa takut? Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Mereka akan dibawa dalam satu kawanan dan dipimpin oleh satu gembala. Saudara, dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-15, gereja itu bukan saudara yang memilih mau gereja di mana. Tuhan yang menetapkan dan Tuhan yang mengangkat seorang pemimpin kepada saudara. Jadi siapa yang mengangkat gembala buat saudara? Tuhan. Dan dalam hidup saya dan saudara, tanpa engkau sadari, siapapun orang yang Tuhan tempatkan hari ini untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi tudung dalam hidupmu, mereka adalah orang-orang yang Tuhan angkat. Kenapa kita harus menjadi satu kawanan? Supaya saudara bisa saling bertolong-tolongan, supaya engkau bisa memenuhi hukum Kristus. Kalau hidup kita tidak digambarkan seperti domba yang turun dari pegunungan Gilead, tapi digambarkan seperti kambing. Dalam hidup kita, saudara harus mengerti dengan sifat-sifat pemberontak, sifat-sifat yang buruk yang merupakan gambaran dari kambing itu. Walaupun kita kambing, walaupun kita pemberontak, walaupun kita orang yang jahat perilakunya, tapi ternyata Tuhan berbelas kasihan. Tujuannya apa? Kalau saudara dibawa Tuhan, dipimpin Tuhan ke tempat ibadah, ke penggembalaan, dibawa Tuhan untuk datang menghampiri Tuhan, pilihan saudara dua. Kalau engkau mau memberikan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi korban bakaran penghapus dosa. Kalau saudara setengah hati, engkau akan jadi kambing yang akan diserahkan kepada Azazel. Orang Kristen, kalau hidupnya nggak sungguh-sungguh, lihatlah, dia lebih mengerikan, lebih brutal, lebih najis, lebih kotor daripada orang yang kenal Tuhan. Puncak dari penggembalaan, saudara harus siap jadi korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam hidup orang-orang percaya, mereka yang digambarkan seperti kambing yang diserahkan kepada Azazel untuk dibinasakan, saudara, mereka adalah orang-orang yang hidupnya suka tinggal di padang, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau memiliki pemimpin, liar, saudara, tanpa ada aturan, tanpa ada batas. Makanya dalam penggembalaan saudara harus tahu bahwa ada banyak aturan-aturan yang saudara harus taati. Kita nggak akan pernah bisa mengalami kebebasan yang liar yang sesungguhnya kalau sudah dalam Tuhan. Saudara harus tahu, tinggal di kemah itu ada banyak batasan. Hidupmu akan berubah dengan luar biasa kalau engkau menyerahkan Tuhan. Pilihanku atas masa depanku, pilihanku atas pekerjaanku, pilihanku atas jodohku, semuanya aku serahkan ke Tuhan.